Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rila Belaski Marpaung. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pendapat saya mengenai maraknya pinjaman online atau pinjol yang terutama banyak menjebak masyarakat ataupun mahasiswa terkait dengan utang pinjol. Selanjutnya, hari ini saya akan menjelaskan apa saja yang harus dilakukan pemerintah, apa yang harus dilakukan oleh konsumen, dan juga apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa sebagai agen perubahan melihat kondisi banyaknya masyarakat yang terjerat ataupun terjebak pada pinjol. Nah, kalau menurut saya, pinjol itu tidak bisa langsung dinilai sepenuhnya buruk. Karena memang pada kondisi tertentu, pinjol legal itu bisa membantu kebutuhan dana cepat. Nah, namun masalahnya itu muncul ketika pinjol dipakai tanpa perhitungan, tanpa literasi keuangan, atau bahkan berasal dari aplikasi ilegal. Jadi poin utamanya yang ingin saya sampaikan adalah memang pinjol harus dipahami sebagai alat keuangan, bukan jalan pintas untuk gaya hidup. Nah, kalau kita lihat kondisi saat ini, memang masalah pinjol itu bukan hanya soal aplikasinya, tapi juga soal perilaku dan pengetahuan penggunaannya. OJK itu mencatat Satgas pasti menghentikan 951 entitas pinjol ilegal pada periode Januari sampai Maret 2026. Nah, ini menunjukkan bahwa risiko pinjol ilegal itu masih memang terjadi. Dan di sisi lain, hasil SNLIK 2025 itu menunjukkan literasi keuangan nasional sebesar 66,46%, sementara inklusi keuangan itu mencapai 80,51%. Yang artinya, akses masyarakat ke produk keuangan itu sudah tinggi, tetapi memang pemahaman belum tentu seimbang. Nah, inilah yang membuat orang itu mudah untuk tergiur dengan proses yang cepat, tanpa adanya hitungan bunga, melihat adanya denda, tenor, dan juga kemampuan membayar. Lalu apa sih yang dilakukan pemerintah? Nah, menurut saya pemerintah itu memiliki peran penting dari sistem. Nah, pemerintah melalui OJK dan lembaga terkait perlu memperkuat pengawasan terhadap pinjol ilegal, termasuk iklan digital, rekening penampung, dan juga aplikasi yang mudah berganti nama. Namun, memang menurut saya pemblokiran itu tidaklah cukup karena pemerintah juga perlu memastikan pinjol ilegal yang menerapkan transparansi biaya sejak awal. Nah, konsumen harus bisa melihat nih total yang harus dibayarnya berapa. Karena bukan hanya sekedar cicilan per bulan. Nah, selain itu juga perlu edukasi digital yang harus diasah setiap ingin melakukan pinjaman online. Karena bukan hanya di kota besar, tapi juga di kampus, sekolah, desa, dan komunitas pekerja. Jadi pemerintah tuh hadir bukan hanya untuk memfasilitasi, tapi juga harus memberi edukasi kepada masyarakat. Nah, lalu apa yang perlu dilakukan oleh konsumen? Nah, konsumen juga tidak boleh pasif nih, karena konsumen itu harus sadar bahwa setiap pinjaman adalah kewajiban yang harus dikembalikan. Nah, sebelum mengajukan pinjaman, si konsumen tuh perlu membedakan antar kebutuhan dan keinginan. Karena kalau misalnya pinjaman itu dipakai untuk kebutuhan yang darurat ataupun yang produktif ya, nah itu bisa risikonya mungkin bisa kita kendalikan. Namun kalau misalnya untuk gaya hidup, belanja, ataupun impulsif, nah itu pinjol bisa dijadikan sebagai lingkaran utang setan gitu, kurang lebih seperti itu. Karena dia dipakai bukan untuk kebutuhan yang darurat. Nah, jadi konsumen itu juga perlu mengecek legalitas platform di daftar OJK, serta membaca syarat dan ketentuan, menghitung total biaya, serta memastikan cicilan tidak mengganggu kebutuhan pokok. Nah, jadi menurut saya prinsipnya itu sederhana. Jangan meminjam karena mudah, tetapi meminjam hanya jika memang mampu membayar. Lalu, sebagai mahasiswa, saya juga melihat peran kita bukan hanya untuk menghindari pinjol yang bermasalah untuk diri sendiri, tetapi juga membantu lingkungan sekitar. Nah, mahasiswa bisa menjadi agen perubahan dengan cara sederhana. Contohnya gimana? Misalnya kita bisa bikin konten edukasi nih tentang pinjol ilegal, ciri-cirinya itu bagaimana.
Lalu kita juga bisa mengajak teman untuk mengecek legalitas aplikasi atau membuka diskusi kecil tentang cara mengatur uang bulanan. Nah, mahasiswa juga bisa membantu keluarga atau teman yang hampir terjebak pinjol agar tidak panik, tetapi diarahkan ke kanal pengaduan resmi jika mengalami ancaman ataupun penagihan tidak wajar. Jadi bagi saya memang agen perubahan itu tidak selalu berarti membuat gerakan besar, tapi juga bisa dimulai dari keberanian untuk mengingatkan teman-teman kita tidak mengambil keputusan keuangan secara impulsif. Nah, sebagai kesimpulan, pinjol adalah fenomena keuangan digital yang harus dilihat secara kritis. Pemerintah perlu memperkuat regulasi dan perlindungan konsumen. Jadi konsumen itu perlu diberi disiplin untuk membaca risiko dan menghitung kemampuan bayar. Mahasiswa juga perlu hadir sebagai penggerak literasi keuangan digital di lingkungan sekitarnya. Nah, kalau menurut saya sendiri, pinjol legal tuh boleh aja sebenarnya digunakan. Kalau memang kita benar-benar membutuhkan dan juga kita mampu untuk membayar. Tetapi jangan sampai kemudian teknologi yang ada di zaman sekarang itu membuat kita kehilangan kontrol atas keuangan pribadi kita. Jadi pesan terakhir saya, pinjol boleh menjadi alat bantu, tetapi jangan menjadi jalan pintas gaya hidup. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan terkait dengan tugas pinjaman online ini. Saya Rila Belaski pamit undur diri. Terima kasih.